dan semoga sampai kepada kita sekalian. Hadirin wal hadirat, anak-anak santri, para pendengar, kaum muslimin termasuk mustamiin, pendengar Inayah FM dimanapun Anda berada. Tanpa terasa bahwa hari ini kita sudah sampai ke hari ke-8, betul nggak? Kita dulu puasa diawali hari Jumat dan sekarang kita sudah ketemu Jumat lagi. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, tanpa terasa seminggu kita sudah melaksanakan ibadah puasa yang begitu indah dan nikmat itu. Ada kebahagiaan yang tersimpan di dada kita, bahagia sekali berbulan puasa. Di masa awal kita sudah masuk dan sekarang sudah seminggu dan hari ini adalah hari ke-8, ketemu Jumat lagi. Hari ini saya bisa bertemu ikhwan wal akhwat sekalian, paling tidak ketemu tahunan, bisa silaturahmi bersama santri lewat media FM Inayah ini dan juga di Masjid Nurul Asror. Panitia memberikan tugas kepada saya untuk membahas seputar hikmah puasa bagi kesehatan. Luar biasa kan, sepertinya saya dokter padahal bukan apa-apa. Saya hanya seorang, mudah-mudahan jadi santri ya. Saya harus mengkaji, mencoba mendalami apa sih hikmah puasa bagi kesehatan. Ya, banyak sekali saudara sekalian. Paling tidak di awal sudah kita tahu bahwa puasa itu wajib untuk orang beriman, termasuk kita, manakala kita sehat, betul nggak? Jadi jangan takut duluan, saya nggak puasa gara-gara COVID. Lah, kok gara-gara COVID puasa minta dihentikan, sok aneh-aneh aja. Ada pernah dengar begitu ya, puasa katanya minta diruksohkan, naudzubillah kan? Padahal justru puasa itulah yang akan menghancurkan COVID. Kata UAS begitu, selamat datang Ramadan, selamat tinggal COVID-19 gitu. Semangat sekali. Ya paling tidak kita harus yakin bahwa COVID juga ketentuan Allah, puasa ketentuan dari Allah. Ya dua-duanya kita hadapi. Puasa kita laksanakan sebaik-baiknya dengan tetap memelihara, menjaga aturan sebagaimana pemerintah memberikan instruksi kepada kita. Jaga COVID-19, jauhi dengan cara bagaimana? Ya dengan cara kehati-hatian kita, sosial menjaga jarak itu loh, menjaga jarak, selalu diam di rumah. Tapi di rumah bukan hanya tidur kan, anak-anak juga bukan hanya main HP game, tapi belajar jarak jauh. Sekarang orang semakin instan dengan belajar HP di rumah, segala-gala di rumah tanpa banyak terlalu gaul sosial, takut ada pengaruh-pengaruh jelek dari COVID-19 ini. Jadi kembali ke cerita awal tadi, puasa adalah sebuah amalan kewajiban kita yang sudah kita rindukan kedatangannya, dan hari ini puasa sudah sampai hari ke-8 dan mudah-mudahan kita tetap melaksanakan ibadah puasa sampai akhir ya dengan sempurna. Menurut para ahli, setelah saya coba membaca, ternyata luar biasa manfaat puasa bagi kesehatan fisik kita ini. Karena di awal sudah jelas-jelas bagi kita yang muslim dan tidak sanggup berpuasa yang memaksakan, misalnya bagi yang sakit, ya kan? Nah yang repot orang sehat ngaku sakit, itu loh yang jadi masalah. Kalau yang jelas-jelas sakit, Allah pun tidak memaksa kita berpuasa. Wa in kuntum mardha aw ala safarin. Nah, kalau kita dalam keadaan sakit, maridon, atau dalam perjalanan jauh lalu kita berbuka, maka kita tidak berpuasa, tapi diganti di hari yang lain. Tapi bagi kita yang sehat, Masya Allah, insya Allah tetap berpuasa dan kesehatan kita akan lebih baik. Baik, saya sedikit membaca ada beberapa manfaat hikmah kesehatan dari puasa ini ya. Maaf saya berbicaranya, saya bukan orang kesehatan, tapi paling tidak saya mencoba membaca untuk diri saya. Karena begini, dengan puasa kadang-kadang kita tak terkontrol juga kan, makanan yang tidak ada jadi ada, ya kan, diada-adakan, akhirnya tidak terkontrol, ya tidak sehat juga akhirnya. Tapi ketika kita berpuasa dengan benar, dengan konsekuen, karena ingat puasa kata sendirinya adalah al-iftar, menahan diri. Walaupun kita yang sehat, sekira-kiranya ini makanan tidak akan membuat sehat, jangan dipaksakan untuk dimakan. Makanya di awal ada dalil mengatakan tadi wakulu washrobu wala tusrifu, silahkan Anda makan, silahkan Anda minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah berlebih-lebihan inilah yang menjadikan kadang-kadang dalam tanda kutip diri saya kegendutan.
obesitas, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Tapi kan itu juga takdir. Betul, siapa bilang takdir? Bukan takdir. Meninggalkan takdir jelek pun juga usaha kita mengurangi misalnya. Baik, menurut para ahli, saudara sekalian, paling tidak dengan berpuasa yang benar itu, satu misalnya akan menurunkan resiko penyakit jantung. Lah, jantung emang suka penyakitan? Masya Allah. Stroke atau jantung itu adalah penyakit yang cukup mematikan. Tidak lagi mengenal usia, memang rata-rata usia tua ya. Tapi usia muda pun sudah ada yang kena serangan jantung. Betul nggak? Betul kan? Nah, dengan berpuasa menurut para ahli, Masya Allah, luar biasa. Penyakit jantung ini, serangan jantung itu bisa dikurangi. Ya, kalau orang punya risiko jantung lalu dia berpuasa gitu, itu akan lebih baik pertahanan fisiknya. Karena dia menahan diri seharian, paling tidak dia tidak makan, tidak minum. Jadi bagaimana detak jantungnya akan tetap terkontrol gitu bagi orang yang berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya lagi katanya, berpuasa itu akan menurunkan berat badan. Jelas ini. Biasanya terus saja dihantam mesin kita, minum terus, makan terus. Dengan berpuasa kita tahan, ya, dari mulai terbit fajar sampai nanti terbenam matahari kita tahan, otomatis berat badan akan kurang. Ini juga ternyata kata yang krempeng enak banget jadi orang gendut ya. Kata orang gendut enak banget jadi orang krempeng. Yang enak yang mana? Dua-duanya juga enak, yang penting terkontrol kan. Tapi kalau kegendutan, obesit, Masya Allah terasa berat rasanya. Ya, kekecilan juga mungkin terlalu ringan. Tapi yang enak yang mana dong? Yang biasa-biasa saja. Ya, insya Allah bagi yang berpuasa, bagi yang obesit, bagi yang terlalu gemuk, insya Allah akan turun. Lah bagi yang tidak, bagi yang badannya kecil gimana? Ya itu tidak masalah itu kan. Justru berat yang ideal, yang cukup, yang lebih bagus. Oke. Yang ketiga, berpuasa juga menurut para ahli konon dapat menurunkan kadar gula darah kita. Ya, kita mengenal ada istilah penyakit apa? Gula darah itu diabetes. Ya. Dengan kita berpuasa, insya Allah kontrol gula darah kita akan bagus. Sehingga dengan gula darah yang cukup orang akan seimbang. Terlalu berat, terlalu banyak, tinggi membuat lemes. Kurang juga konon membuat lemes juga katanya. Oke, berikutnya menurut para ahli, puasa juga dapat menguatkan kesehatan mental. Jelas ya. Bagi orang berpuasa akan ada rasa mood, ada rasa semangat. Betul nggak? Semangat, ya Allah mudah-mudahan aku kuat sampai aku sore, sampai aku siang, sore sampai berbuka. Di situ ada semangat. Untuk di dunia saja semangat. Maka pantas Nabi mengatakan bagi yang saum akan ada dua kebahagiaan. Nanti paling tidak ketika berbuka, dengan apa ya nanti aku buka, dan bangga itu. Apalagi nanti bisa ketemu Tuhan. Gitu. Akan ada semangat di situ. Sehingga pantas kalau orang berpuasa itu kesehatan mentalnya akan lebih baik. Mental, banyak orang stres kan hari ini. Stres nggak punya uang dan lain-lain. Apalagi tidak puasa akan lebih stres lagi. Makanya pantas dalam kondisi COVID sekarang, pandemi sekarang, orang berpuasa menghadapi situasi yang berat ini. Kita berpuasa mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah mentalitas kita akan semakin baik. Hadirin wal hadirat pendengar rahimakumullah, demikian juga menurut para ahli. Nomor selanjutnya, berpuasa itu dapat membuang racun dalam tubuh. Udah jelas ya. Tubuh kita siang hari istirahat, tidak produksi, makanan tidak masuk, mesin istirahat. Yang ada apa? Metabolisme kita di dalam perut kita terus bergulir semuanya. Terbuang, racun-racunnya terbuang, sisa-sisa makanannya terbuang. Tinggal nanti yang ada apa? Kalori yang baiknya yang tersisa. Makanya pantas orang yang berpuasa imunnya akan lebih kuat karena racun-racun dalam tubuhnya akan hilang, akan terbuang. Demikian juga katanya menurut para ahli bahwa puasa itu dapat meningkatkan fungsi otak. Nih untuk anak-anak nih ya, saya dulu punya pengalaman di masa kecil. Suka ada tugas dari guru, kadang-kadang kata anak, kok banyak tugas amat ya, namanya juga murid. Ternyata adik-adik dengan berpuasa kita menghafal
mengingat, membaca dan lain itu akan berkesan. Ya, coba Anda punya hafalan. Bagi anak kecil lah yang nggak usah susah-susah. Hari ini kan gara-gara zaman gadget, anak-anak agak susah itu menghafalkan angka. Dulu di masa saya kecil, hitungan-hitungan raraban perkalian 1 misalnya sampai perkalian 10 dulu ketalar dulu. Sekarang mana ada? Nggak ada ya, cuma jarang. Sekarang gara-gara bikin buka kalkulator. Tapi kalau dibiasakan itu ditalar di masa-masa kecil seperti anak-anak ini nih, insya Allah akan kuat tertanam di hatinya, di otaknya. Termasuk di masa-masa kecil suka talaran, anak-anak lagi kecil dulu talaran ilmu tajwid lah, talaran ilmu nahu lah, talaran jurmiyah lah. Lagi masa-masa saya masih SMP, malah SD, alhamdulillah sampai sekarang masih tersisa gitu loh. Itu ingatnya karena di bulan puasa dulu memang suka ada banyak program pengajian gitu. Makanya hari ini kalaupun tidak ada pengajian di masjid, tapi kan di rumah banyak waktu anak-anak untuk belajar. Bulan puasa ketika Anda mau menghafal pelajaran di sekolah yang jarak jauh itu, Anda coba menghafal dalam kondisi berpuasa, insya Allah otak kita akan lebih cerdas. Insya Allah itu jaminan Allah akan lebih cerdas. Karena fungsi otak kita di bawah puasa kan lebih baik. Dan kita sadar kalau puasa kita kan serius, ya Allah, masa saya yang berpikir yang tidak-tidak. Makanya yang berpuasa yang dipikirnya yang terbaik, yang baik, yang bagaimana Allah ridhoi, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan, otak kita semakin cerdas dan harus digunakan untuk berpikir yang baik. Nah, yang tidak kalah penting menurut para ahli, manfaat kesehatan di berpuasa, puasa itu dapat membuat awet muda. Siapa yang tidak mau mudanya awet, ya walaupun usia sudah 60 merasa muda aja. Kalau dibanding yang 70 kan gitu. Saya yang sudah di atas 50 aja merasa muda kahayang, padahal sudah begini ya. Makanya bagi yang sudah merasa berumur tua ke atas, ya Allah, inginnya sih kembali ke masa muda, tapi udah nggak mungkin kan. Makanya bersyukurlah kita masih kuat berpuasa. Ya, tua muda yang penting masih kuat berpuasa. Apalagi anak-anak kecil, anak-anak kita, mari kita sama-sama bimbing sehingga mereka menjadi generasi yang terbaik untuk melanjutkan kehidupan kita berikutnya. Hadirin wal hadirat, pendengar Inaya FM dimanapun Anda berada, barangkali saya tidak lama juga akan sedikit memberikan yang saya sampaikan tadi, manfaat kesehatan bagi orang berpuasa. Karena saya sendiri adalah bukan orang kesehatan, tapi kalau begitu saya ingin tetap sehat. Kita ingin tetap sehat. Salah satunya, mari kita jalankan puasa sebaik-baiknya. Sempurnakan amal-amalan yang lainnya. Puasanya, sholatnya, baca Qur'annya, sodakohnya, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah dengan kita konsisten melanjutkan ibadah puasa, apa yang kita hadapi di hari-hari ini, menghadapi pandemik COVID-19 misalnya, kita nggak usah terlalu khawatir, walaupun kita tetap hati-hati. Ya, insya Allah tetap dijaga sesuai pesan pemerintah, jarak sosial tetap dijaga, amal ibadah kita jalankan. Mudah-mudahan di bulan puasa ini, hari ini adalah hari ke-8 dan kita sampai pada akhirnya nanti masuk ke akhir puasa sampai ke Idul Fitri. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya, karena dengan berpuasa mudah-mudahan kita bisa menahan diri. Walaupun banyak makanan yang halal, banyak minuman yang halal, tapi tetap ada batasnya. Wakulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Oke? Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.